Halo semuanya, welcome to Ninjabi 89. Long time no see guys, sudah setahun lebih kita nggak ketemu di YouTube channel Ninjabi 89 ini. Ya, hari ini saya udah masuk lagi ke YouTube dan saya akan mengupload video lagi seperti biasanya. Tapi ya, untuk kali ini materinya itu bukan lagi tentang gaming, tetapi kali ini tentang edukasi. Hari itu saya ada berjanji ingin membuat channel edukasi juga di Ninjabi 89 ini. Selain yang gaming ya, ada juga yang untuk edukasi. Tetapi ya, saya masih belum berani menjalaninya karena ya untuk yang keluarga Slendrina itu masih belum selesai. Jadi ya agak susah juga mau implementasikan edukasinya. Tetapi ya ini kan saya kalau udah gak mandang lagi tuh seri gamenya ini, saya jadi langsung aja terjun ke bagian edukasi. Nah, untuk edukasi pertama ini kayaknya saya jangan ambil yang terlalu berat-berat lah. Saya ngambil yang simple-simple aja dulu, untuk yang anak-anak dulu lah ya. Oke, yang simple ya, yang simple ya. Nah, yang simple ini saya sudah ambil, yaitu tentang binatang. Ya, anak-anak suka binatang kan. Nah, binatangnya kan saya bahas kali ini adalah tentang harimau. Ya, kalian udah pastinya tahu tentang binatang ini kan. Ya, yang buas itu, yang gimana ya, serem lah. Kalian lihat aja pun udah ketakutan lah pastinya ya kan, pastinya. Tetapi ya, dibalik keseramannya harimau itu ada juga kecantikan dan kehebatan dari harimau tersebut. Nah, di sini saya akan membahas seluk-beluk tentang harimau beserta sejarahnya, subspesiesnya, bahkan tentang sampai ke budaya-budaya manusia. Oke, stay tune. Harimau atau Panthera tigris adalah spesies kucing hidup terbesar yang hidup di zaman sekarang dan merupakan anggota dari genus Panthera. Anggota dari genus Panthera yang lain selain harimau ada juga singa, jaguar, macan tutul, dan macan tutul salju. Harimau adalah predator puncak, yang berarti harimau menduduki posisi tertinggi dari sistematika rantai makanan dan tidak mempunyai predator alamiah tersendiri. Yang berani berburu harimau cuma, ya kalian tau lah, manusia. Siapa lagi kalau bukan manusia? Ya maksud gue sih ya, hewan apa yang enggak diburu manusia gitu. Manusia itu memburu segalanya ya, kalian tau lah. Harimau juga terkenal dengan julukannya, yaitu Raja Hutan. Bukan singa ya. Bukan singa ya, sekali lagi gue bilang bukan singa ya. Karena tahu gak kenapa? Karena harimau itulah yang sebenarnya hidup di hutan, bukan singa. Harimau itu tersebar luas di hutan-hutan Asia. Sementara singa itu hidupnya itu di savana di Afrika atau enggak di padang rumput India lah. Jadi yang benernya itu harimau itu raja hutan, sementara singa itu lebih tepatnya itu ya disebut sebagai raja savana. Sumpah dah, itu yang ngomong singa itu raja hutan bakal gua. Ada 6 subspesies harimau yang masih hidup ya. Ada harimau Benggala, harimau Siberia, harimau Cina Selatan, harimau Indochina, harimau Malaya, dan satunya lagi itu yang ada di Indonesia, yaitu harimau Sumatera. Satu-satunya subspesies harimau yang masih ada di Indonesia. Sebenarnya harimau punya 3 subspesies lagi sih, tetapi sayangnya mereka itu udah punah. Nah, mau tahu subspesies apa aja? Nah, ketiga subspesies tersebut, yang pertama ada harimau Kaspia, yang kedua ada harimau Jawa, dan yang ketiga ada harimau Bali. Ya, 2 harimaunya itu berasal dari Indonesia. Karakteristik dari harimau yang paling sering terlihat adalah kulitnya berwarna oranye terang ditambah dengan belang-belang hitam vertikal serta bagian bawah tubuhnya berwarna putih. Harimau punya tubuh yang berotot, kepala yang besar, dan ekor yang panjangnya hampir setengah dari tubuhnya. Nah, belang-belang harimau memang tampaknya indah. Tapi kalian tahu tidak kalau belang-belang tersebut ternyata ada manfaatnya tersendiri. Fungsi dari belang-belang tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu seekor harimau dalam berkamuflase. Belang-belang harimau yang hitam dan vertikal mampu membuat harimau tersebut berbaur dengan semak-semak tempat ia bersembunyi. Nah, dengan berkamuflase, harimau tersebut dapat mengendap-endap mendekati mangsa tanpa diketahui oleh mangsanya tersebut. Jadi ya tiba-tiba dari dalam langsung boom gitu, langsung nyergap ke arah mangsanya. Mendadak gitu ya, jump scare gitu dah. Ditambah lagi ada beberapa mangsa harimau yang pandangannya dikromat.
Ya, jadi mereka itu memandang harimau tersebut berwarna hijau. Jadi bener-bener membaur dengan rumput yang ada di dalam hutan. Ya, kasihan sih ya. That thing's green. Green. Mr. Krabs was right. What am I gonna do with all these? Ada dimorfisme seksual yang menonjol terlihat antara harimau jantan dengan harimau betina. Ya, tidak lain tidak bukan adalah dari bidang ukuran. Harimau jantan terlihat lebih besar dibandingkan dengan harimau betina. Dan juga beratnya itu lebih besar dibandingkan harimau betina. Tidak hanya itu, tapak kaki harimau jantan juga lebih lebar dibandingkan tapak kaki harimau betina. Dari jejak kakinya saja, kita sudah bisa mengetahui jenis kelamin harimau tersebut. Panjang rata-rata tubuh harimau adalah sekitar 1,4 meter sampai 2,8 meter. Dan beratnya mencapai 180 kg sampai 240 kg. Telah dihipotesiskan bahwa ukuran tubuh populasi harimau yang berbeda mungkin terkorelasi dengan iklim, seperti yang telah dijelaskan dalam aturan Berkman, atau dengan distribusi dan ukuran tubuh spesies hewan mangsa yang tersedia. Kalian tahu tidak kalau harimau itu ternyata ada varian-variannya juga? Ya, berdasarkan sepengetahuan gue ya, harimau itu ada 5 varian yang bisa dibedakan dari warna bulunya. Ada harimau putih, ada harimau emas, ada harimau biru, ada harimau hitam juga. Wah, udah kayak warna pelangi aja ya. Bentar, harimau gak ada yang warna hijau kan? Green. Oh iya, jangan lupa juga kita terhadap harimau original yang berwarna oranye ya guys. Oke, kita mulai dari yang harimau putih dahulu. Harimau putih adalah versi leucistic dari harimau benggala. Bulunya berwarna putih disebabkan karena kurangnya feomelanin atau melanin yang menyebabkan kulit harimau menjadi oranye seperti harimau yang original ya. Ini merupakan gen resesif pada harimau. Oleh karena itu, harimau putih hanya dapat dihasilkan dari cara mengembangbiakkan dua jenis harimau putih yang sama. Bisa juga sih dikembangbiakkan dengan dua harimau normal, tetapi memiliki sedikit gen yang mutasinya hampir sama dengan mutasi harimau putih. Meskipun harimau putih memiliki warna bulu yang berbeda dengan harimau benggala normal, tetapi mereka bukanlah dari subspesies yang berbeda. Oke, kita beralih ke varian yang lain. Dan kali ini sedikit lebih langka daripada harimau putih ya, yaitu harimau emas. Harimau emas juga merupakan harimau yang mengandung gen resesif. Akan tetapi, yang ini sedikit berbeda dengan gen resesif harimau putih. Kalau harimau putih tadi kan kekurangan feomelanin, atau melanin yang mengubah warna bulu menjadi oranye kan. Nah, untuk yang harimau emas, itu terbalik. Harimau emas justru kekurangan eumelanin, yang fungsinya itu untuk membuat belang-belangnya menjadi hitam. Mereka tetap ada sih feomelanin, akan tetapi feomelanin itu menggantikan tugas eumelaninnya, sehingga menyebabkan belang-belangnya itu menjadi oranye, bukan hitam. Sementara kulitnya, maksudnya bulu yang lainnya itu ya putih, tetap putih. Harimau jenis ini mungkin ada di alam liar, akan tetapi jumlahnya itu sangat sedikit dan sangat langka. Oleh karena itu, harimau jenis ini bisa dibilang persentasenya itu kecil lah di alam liar. Sekarang kita akan bahas varian harimau yang lebih langka lagi daripada harimau emas. Ya, kalian tahulah, harimau hitam. Ya, padahal sebenarnya sih nggak hitam-hitam banget ya. Meskipun mereka warnanya agak aneh, tetapi mereka sama kayak harimau putih dan harimau emas, yaitu mereka bukanlah dari subspesies yang berbeda. Penyebab warnanya bisa agak-agak hitam begitu disebabkan karena pseudomelanisme. Harimau dengan pseudomelanisme, belang-belangnya itu tebal, dan saking tebalnya itu kelihatannya menyatu dengan belang-belang yang lain dan menutupi warna bulu originalnya. Akan tetapi harimau hitam itu gak kayak Black Panther, karena harimau hitam masih menunjukkan sedikit dari warna bulu originalnya, meskipun cuma sedikit. Ada beberapa kasus penampakan harimau hitam. Salah satunya terjadi di tahun 2022 kemarin. Nah, di tahun 2022 ada sebuah video yang menunjukkan seekor harimau hitam di Taman Nasional Odisha yang tampak sedang menandai wilayahnya dengan mencakar-cakar pohon. Video tersebut sempat viral di Twitter.
dan menjadi video penampakan harimau hitam terjelas yang ada dalam sejarah. Nah, selanjutnya kita akan membahas varian harimau yang paling langka di antara semuanya sekaligus yang paling aneh. Harimau langka ini bernama harimau biru atau yang lebih ilmiahnya lagi disebut dengan harimau Malta. Harimau ini merupakan subspesies dari harimau Cina Selatan yang entah bagaimana kulitnya itu atau maksudnya bulunya itu menjadi berwarna biru abu-abu. Ada beberapa kasus penampakan harimau biru. Salah satunya terjadi di tahun 1910, di mana ada penampakan harimau biru yang tidak biasa di luar Fuzhou di provinsi Fujian di Cina, yang kemudian dilaporkan oleh Harry Caldwell dan Roy Chapman Andrews. Untuk mendukung teori tentang harimau biru ini, kucing berwarna biru atau Malta itu bener-bener ada. Contohnya kayak Russian Blue atau British Shorthair gitu, yang warna bulunya itu ada biru abu-abunya lah. Seorang ilmuwan bernama Carl Zucker berpendapat bahwa harimau biru mempunyai dua alel resesif berbeda. Yang pertama itu non-agouti, yang kedua itu dilute, yang kemudian keduanya bercampur dan memproduksi warna abu-abu biru yang solid, yang sering ditemukan pada British Shorthair dan Russian Blue. Tapi itu ya masih hanya berupa teori belaka. Nanti kedepannya mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk harimau biru jenis ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kayaknya Ninja Train Siegfried dari Animal Kaiser mungkin terinspirasi dari harimau biru deh. Habisnya kulitnya biru juga. Seperti yang kalian tahu, harimau itu adalah hewan karnivora. Di alam liar, harimau kebanyakan memangsa hewan-hewan berukuran besar dan hewan-hewan berukuran sedang. Nah, terutama hewan-hewan berkuku kaki. Contohnya seperti babi hutan, kerbau air, terus ada kijang, rusa, dan sebagainya lah. Tidak hanya itu, harimau juga berburu predator-predator yang lain, contohnya kayak beruang, serigala, macan tutul, ular, dan bahkan buaya. Lihatlah, buaya jadi serang. Harimau sanggup memburu hewan-hewan yang berukuran lebih besar daripadanya, contohnya kayak kerbau atau gaur dewasa. Tetapi juga terkadang harimau memangsa hewan-hewan yang lebih kecil, contohnya kayak monyet, terbeluh, landak, dan burung-burung darat atau unggas. Mereka juga memakan ikan, kebetulan mereka itu perenang yang baik. Kalau dekat dengan pemukiman manusia, harimau bisa saja memakan sapi, kambing, kuda, ataupun keledai. Ketika berburu, harimau cenderung menggigit tenggorokan mangsanya untuk mencekik mangsanya hingga mati, dan menggunakan dua kaki depan yang kuat untuk mencengkram tubuh mangsanya. Dengan cara begini, hewan-hewan besar seperti babi hutan atau kerbau dapat dengan mudah dibunuh oleh harimau. Kalau untuk hewan-hewan besar, meskipun harimau bisa berburu hewan besar yang sehat, tetapi harimau cenderung memilih anaknya atau memilih yang lemah atau yang sakit lah, biar mudah untuk dibunuh ya dan dimangsa. Ya kasihan sih ya sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, itu ya hukum alam. Tapi ya kalau mau jujur sih ya, berburu hewan-hewan besar kayak contohnya gaur gitu, itu lebih beresiko terhadap harimaunya, karena bisa saja mereka yang mati, bukan gaurnya yang mati. Jadi ya cukup beresiko. Ya karena tenaga gaur itu ya kalian bisa tahu lah, itu tenaga gaur itu 10 kali lipat lebih kuat daripada harimau. Salah dikit aja harimaunya bisa, ya kalian tahu lah, ditanduk dan tewas. Seperti yang sudah dikatakan tadi, harimau itu adalah perenang yang baik. Bahkan kaki mereka berevolusi menjadi punya semacam selaput untuk membantu mereka dalam berenang. Tidak seperti kucing-kucing lain pada umumnya, harimau sering berendam di dalam kolam, danau, sungai, atau bentuk badan air lainnya untuk mendinginkan tubuh mereka sendiri dari panasnya matahari. Tidak hanya untuk berendam saja, harimau juga terkadang berburu di dalam air. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi predator yang ditakuti baik di darat maupun di air. Bahkan buaya aja gak sanggup ngadepin dia. Karena kekuatan dan keganasan yang luar biasa, harimau telah menjadi daya tarik umat manusia sejak zaman kuno. Harimau juga dianggap sebagai salah satu megafauna paling karismatik dan digunakan sebagai wajah kampanye konservasi di seluruh dunia. Tidak hanya itu, ketenaran harimau juga menjalar bahkan sampai ke dalam budaya manusia. Contohnya aja, harimau menjadi hewan urutan ketiga dalam 12 Sio Tionghoa.
Dalam kepercayaan Tionghoa juga, harimau putih dianggap sebagai salah satu dari 4 hewan pelindung. Dalam kepercayaan Yunani dan Roma, harimau menjadi tunggangan dewa anggur yang bernama Dionysus. Tidak hanya dalam kepercayaan saja, bahkan ada beberapa simbol atau lambang yang juga mengandung harimau di dalamnya. Contohnya aja, nggak jauh-jauh ya, lambang negara Malaysia, itu ada 2 harimaunya. Kalau mau yang lebih simpel lagi, itu tuh gambarnya biskuit, ada harimaunya juga kan? Bahkan dalam seni bela diri pun ada sedikit unsur harimaunya. Contohnya aja kayak jurus harimau di Shaolin Kungfu. Itu melatih bagian kekuatan dan kegesitan. Ya, sama kayak harimau lah. Akan tetapi, meskipun harimau begitu terkenal dan dihormati, harimau juga sekarang sedang menghadapi bahaya yang sangat besar. Kalau berdasarkan perhitungan tahun 2023, jumlah harimau sekarang di alam liar adalah sekitar 3.890 ekor saja. Kalau berdasarkan IUCN Red List ya, harimau sekarang berada di taraf endangered. Alasan-alasan mengapa harimau sekarang terancam bahaya adalah pertama karena perburuan. Yang kedua karena habitat hutannya itu semakin lama semakin berkurang karena perluasan pemukiman manusia. Jadi ya gara-gara kekurangan habitat, harimau jadi terpaksa memasuki wilayah pemukiman manusia. Dan ya kalian tahu lah apa jadinya kalau misalnya harimau memasuki pemukiman manusia. Pasti bakal dianggap sebagai kayak ancaman gitu dan bakal dimatiin. Kasian sih ya, tapi mau gimana, dia kan udah gak ada habitat lagi ya. Sebenarnya kasian ya, manusianya yang salah, malah dia yang kena. Nah, untungnya pemerintah dan beberapa organisasi-organisasi konservasi satwa lainnya di seluruh dunia semuanya sudah melarang perburuan harimau. Dan mereka juga melakukan pelestarian alam lah untuk mengembangkan jumlah harimau di alam liar. Nah, dengan cara begitulah populasi harimau bisa terselamatkan dari kepunahan dan bahkan bisa bertambah seiring waktu. Kalau gini kan bagus. Kita tidak boleh membiarkan harimau sampai punah. Tapi meskipun sudah dilakukan semua itu, ada juga beberapa manusia yang masih berburu harimau. Memang dasar goblok. Dan sekian dari itu saja materi untuk video kali ini. Semoga ini dapat menjadi info yang berguna untuk kalian semua, terutama untuk anak-anak yang melihat ini ya. Jadi bagaimana? Nah, dibalik keseramannya harimau ini, di dalamnya itu tersembunyi keindahan, kekuatan, ferocity, dan bahkan ketenarannya yang terkenal bahkan sampai ke budaya-budaya manusia. Nah, kalian sudah bisa bayangkan lah seberapa hebat harimau tersebut. Oke. Nanti di video-video edukasi sebelumnya, bukan sebelumnya lah, selanjutnya. Nah, nanti saya akan kasih fakta-fakta menarik lagi. Tetapi kali ini saya akan berfokus ke yang bagian binatang-binatang dulu. Mungkin nanti saya akan bahas tentang lumba-lumba lah, atau mungkin badak lah, atau pokoknya hewan-hewan dulu lah. Ya, yang simple-simple aja dulu. Jangan yang ribet-ribet kayak algoritma, aljabar, atau apa. Kayak alah, bodo amat. Nah, thank you so much for watching this video. Dan untuk yang bagian gaming ya, ini saya udah ngerekam gameplay untuk yang untuk Granny. Tapi ya kali ini Granny-nya itu udah yang remastered ya, yang bahkan udah ada musuh baru, environment baru, sama semuanya baru lah. Bahkan ada kayak kunci baru katanya, dan ada jalan keluar baru. Ya, itu saya akan kirim dulu trailer gameplaynya. Habis itu nanti ya tunggu hari-hari kapan lah gitu baru saya bisa upload ke YouTube. Oke. Bukan cuma Granny sih, nanti saya bakal upload beberapa gameplay video lainnya seperti kayak yang Ice gitu, atau yang Five Nights at Freddy juga bisa. Pokoknya segala game-game gitu lah, yang terutama yang horor ya. Kalian suka yang horor kan? Untuk senam-senam jantung dikit lah. Oke. Jika kalian suka video ini silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau misalnya kalian mau kirim ini ke orang lain silahkan aja tekan share. Kalau misalnya kalian mau kayak komentar tentang kekurangan atau apa silahkan ke comments. Dan kalau misalnya kalian suka-suka banget dengan video ini dan mau mendukung channel Ninja B89 silahkan saja di subscribe. Oke. Thank you so much sekali lagi untuk menonton video ini, dan jumpa lagi di next video. Dadah.